Nah, kita buka sekarang kitab Amsal. Ya, kitab Amsal ya juga menjadi bagian dari kitab suci, kitab puisi. Amsal adalah bentuk karya sastra hikmat yang paling terkenal. Amsal atau dalam bahasa Ibrani-nya masal atau peribahasa. Nah, kalau saudara perhatikan Amsal ini sangat berbeda dengan Mazmur, sangat berbeda dengan pengkhotbah, kemudian Kidung Agung, Ayub. Ya, mengapa? Karena Amsal ini tampaknya tidak memiliki konteks. Ya, jadi antara ayat 1, ayat 2, 3 itu semacam kumpulan-kumpulan. Maka memang Amsal dari bahasa aslinya masal itu bicara tentang peribahasa. Jadi ungkapan-ungkapan yang singkat ya sebagai pelajaran-pelajaran dalam kehidupan pada masa itu. Sehingga dia dikatakan sebagai karya sastra hikmat yang paling terkenal. Nah, ini dia. Amsal atau masal berarti suatu pernyataan kebenaran yang ringkas dan gampang diingat. Ya. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan, misalnya gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini cara menginterpretasikannya pun beda. Kita tidak membutuhkan konteks. Misalnya ketika misalnya saudara membuka Amsal 1 ya, Amsal 2 dan 3 itu merupakan kumpulan-kumpulan atau pernyataan-pernyataan kebenaran yang ringkas. Oke? Meskipun nanti dari keseluruhan kitab Amsal ini ya, misalnya kita lihat dari pasal 1 sampai pasal 31, ada klasifikasi tentang ini Amsalnya siapa, isinya bagaimana dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat secara lebih teliti, maka dia seperti potongan-potongan yang berdiri sendiri-sendiri. Ya. Amsal dihasilkan lewat mempelajari pengalaman umat manusia. Nah, kalau kita membandingkan dengan kitab Mazmur, jadi saudara bisa lihat ya, kita bisa menggambarkan bahwa pengajaran Mazmur itu ya, pengajaran Mazmur itu yang berdasarkan kalau kita membaca Mazmur pasal 1 ya dan seterusnya, itu berdasarkan hukum Taurat dalam Perjanjian Lama, itu diajarkan atau memiliki konteks di dalam Bait Allah misalnya. Ya toh? Jadi itu konteksnya jelas. Bagaimana nyanyian-nyanyian, pujian, ratapan itu dalam konteks hubungan dengan Allah, juga konteks yang lebih sempit itu nyanyian yang dinyanyikan pada saat-saat bangsa Israel beribadah kepada Tuhan di Bait Allah. Gitu ya. Nah, tetapi kitab Amsal itu lebih kepada aplikasi ya, aplikasi dari hukum Taurat itu atau aplikasi tentang kebenaran-kebenaran itu yang diaplikasikan di luar. Jadi ini aplikasi dari kebenaran firman Tuhan itu di luar lingkungan tata ibadah di Bait Allah. Jadi itu misalnya apakah di kehidupan sehari-hari, apakah di pasar, apakah di mana-mana gitu ya. Maka kalau saudara perhatikan, itu bahasa Amsal itu bicara tentang pengalaman-pengalaman kehidupan sehari-hari manusia di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Oke? Nah, ini contoh misalnya, kita coba buka ya. Ini banyak Amsal-Amsal yang menarik. Amsal 14 ayat 17. Ya. Coba saya baca. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Nah, itu. Jadi ada, kalau saudara lihat ya,
Ini sesungguhnya kalau saya lanjutkan misalnya ke ayat 18, orang yang tidak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Nah, ini peribahasa atau pernyataan kebenaran yang ringkas, ya. Tapi itu dituliskan berdasarkan pengalaman-pengalaman para penulis ini. Ini kita lihat. Oke. Nah, Amsal memiliki banyak bentuk dan isi. Ya, kalau dalam kitab Mazmur kita belajar tentang genre, ya, maka di dalam Amsal kita bisa lihat bagaimana bentuk dan isi dari Amsal itu. Ya, yang bersifat deskriptif. Ya, artinya Amsal itu disebut satu Amsal yang ditulis berdasarkan pengamatan sederhana tentang kehidupan tanpa harus disertai aplikasi. Nah, ini dia. Ini coba kita baca ya. Amsal 11 ayat 24. Silakan salah seorang membaca. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Oke, kita lihat 15:23. Silakan. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Oke, 17 ayat 27. Coba kita perhatikan ya ayat-ayat itu ya. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian kepala dingin. Oke, jadi ini sangat jelas ya. Jadi menjelaskan sesuatu. Jadi bentuk ya, bentuknya itu bentuk dan isinya itu itu yang dimaksudkan dengan deskriptif itu berarti dia menjelaskan sesuatu. Gitu ya. Dan sesuatu itu adalah kebenaran yang telah dialami ya. Jadi kita bisa memahami ya. Itu istilahnya bersifat deskriptif. Nah, bentuk yang lain Amsal itu dikatakan petunjuk. Ya, ada saran yang spesifik untuk mempengaruhi perilaku manusia. Nah, ini kita lihat. Jadi 19 ayat 17. Silakan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, mengutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan. Oke, saudara perhatikan ya, ini kalimat yang menurut saya kelihatannya agak apa ya, baru kita tahu ya. Jadi kalimat ini lihat, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, kalimat selanjutnya, memiutangi Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa seperti orang yang berhutang kepada orang percaya yang penuh dengan belas kasihan. Artinya orang yang penuh dengan belas kasihan itu sedang menabung sesuatu di hadapan Tuhan. Ya ya. Nah, kalau kita bandingkan, tapi tentu maknanya beda. Dengan kata amal gitu ya. Dengan kata perbuatan baik supaya mendapat sesuatu. Tentu artinya sedikit beda. Tapi ada kesan seperti itu ya. Jadi kalau kita mau Tuhan, ya tentu kalimat ini bukanlah harus diartikan secara lahiriah. Berarti Tuhan itu bisa berhutang kepada kita gitu ya. Tapi yang ingin dikatakan bagaimana seseorang yang berbuat baik itu sebenarnya juga memiliki pahala, memiliki upah. Dan ketika kita bicara tentang upah dan pahala itu tidak bertentangan. Tapi kalau kita bicara tentang perbuatan baik atau amal demi, nah itu yang keliru kan? Tapi tentu ini konteksnya berbeda. Namun ini satu-satunya kalimat yang menurut saya agak apa ya? Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ya, ini satu menurut yang saya pahami. Satu kalimat yang agak sedikit berbeda. Ya. Kemudian 14 ayat 31.
Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Ya, jadi kontras sekali ya. Kalau orang berbelas kasihan memitangi Tuhan, tetapi justru kalau saudara memperhatikan ayat ini jelas sekali berbeda. Ya, yang menindas, ya, kontras dengan kata berbelas kasihan, maka hasilnya juga akan berbeda. Jadi ini satu petunjuk. Ini satu petunjuk. Kalau tadi itu deskriptif itu menjelaskan. Ya, tapi kalau ini petunjuk. Kalau begini, ini gini. Jadi istilahnya ada petunjuk yang diberikan. Oke. Kemudian juga di dalam kitab Amsal ada perbandingan. Ya, menyatakan kebenaran dengan sebuah perbandingan untuk menonjolkan keunggulan dari sifat tertentu atas yang lainnya. Oke, 15 apa yang dimaksudkan, kita harus lihat ayat-ayat ini. Oke, lihat. 15 ayat 17. Lebih baik kekering sayur dengan kasih daripada lembut tanggung dengan kebencian. Iya. Yang paling penting di situ kata apa? Dengan kasihnya. Kalau saudara hanya sepiring sayur saja tanpa kasih kan sama aja dengan lembut tambun kan? Tapi di sini perbandingannya, ya. Sayur, tapi tentu kalau seperti yang selalu saya katakan, kita harus memahami teks ini dalam konteksnya. Jadi saudara jangan memahami dalam konteks kita hari ini. Kalau dengan konteks kita hari ini kan ini terbalik ya. Karena memang sayur itu lebih baik dari daging. Iya kan? Karena saudara perhatikan, karena makan daging, bahkan kedangikan orang kolesterol sebagainya dan sebagainya kan. Tapi kan dalam konteks waktu itu berbeda. Ya. Jadi kualitas sayur dan daging itu pasti daging lebih tinggi. Tapi motif di balik pemberian itu yang paling penting. Ya, motifnya kasih atau kebencian. Jadi kalau tidak ada dengan kasih itu tidak ada bedanya kan? Nah, itu kita lihat. Jadi ada karakter, ada sifat yang dibandingkan di sini. Sayur dengan kasih itu lebih unggul daripada daging dengan kebencian. Oke, kita lihat lagi contoh lain. 16, 18. Kecohkah kau mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Oke, ayat 19. 19. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Ya, jadi kita lihat di situ ada kualitas yang berbeda. Maka disebut dengan perbandingan. Satu lagi, pasal 17 ayat 1. Lebih baik sekerat roti yang beri disertai dengan ketentraman daripada makanan daging. Serumah itu. Ya, saudara perhatikan ya, sekerat roti, aduh, nggak ada nilainya apa-apa ya. Saudara nggak mungkin makan sekerat roti kan? Sekerat roti itu apa ya? Ya, mungkin di atas sedikit, di atasnya remah-remah ya. Jadi sekerat itu ya tinggal mungkin sepotong kecil gitu ya. Tapi itu lebih berkualitas. Ya, kalau saudara perhatikan. Karena ketika kita makan roti itu dalam ketentraman, roti itu adalah yang memang itu kita punya dan kita hasilkan dengan jujur dan seterusnya ya, kalau kita coba lihat konteksnya hari ini ya. Daripada makan daging serumah, ya sesuatu yang dihiperbol, nggak mungkin makan daging serumah ya. Tapi wah, sudah daging serumah lagi. Tapi itu lebih tidak bernilai karena disertai dengan perbantahan. Jadi sambil makan daging, sambil berantem, sambil cekcok, sambil berselisih. Tapi orang yang makan roti sekerat roti itu diam-diam ya. Bisa senyum, bisa apa, itu dia. Jadi ada kualitas yang berbeda di situ. Oke? Jadi kita bisa lihat bagian-bagian itu dengan jelas. Ya, satu lagi. Ini juga lucu ini. 21 ayat 9. Lebih baik tinggal pada sudut sono rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Amin.
Ya, ya. Kalau baca ini jangan lihat beber ya. Kamu ke depan aja ngelihatnya, jangan lihat juga ke Sheila. Ya, lebih baik tinggal pada ya. Jadi ya dia lebih baik tinggal di situ. Dia lebih tenang. Padahal itu kan bukan tempat yang sesungguhnya, tapi dia bisa lebih tenang. Tempat itu tempat yang tidak berkualitas, tidak tempat yang sesungguhnya itu bisa menjadi tempat yang lebih tentram daripada tinggal di tempat yang seharusnya, ya, di kamar, di mana, di rumah. Tapi masalahnya di situ ada perempuan cerewet gitu katanya gitu ya. Nah, itu dia. Ya, jadi ini perbandingan ya. Jadi kita lihat dulu bagian-bagian itu sebelum kita nanti lihat bagian lain. Nah, ada perbandingan. Apa ini ya? Perbandingan dengan angka X plus 1. Ya, apa itu? Entah X plus 1, kita lihat aja contohnya nanti. Jadi ada perbandingan. Memakai formula angka pada judul. Nah, coba kita lihat. Pasal 30 ayat 18 sampai 19. Silakan. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak kumengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ya, ya saudara kan gimana caranya ya melihat ini? Jadi X per X plus 1 itu maksudnya X-nya itu apa? Jalan Raja Wali di ini 3 hal yang mengherankan aku, itu X yang pertama ya. Ya, supaya jangan bingung ya, itu X yang pertama. Tapi X plus 1 itu ya, ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Oke? Nah, yang dia tidak mengerti itu apa? Jalan Raja Wali di udara, dia mengerti enggak? Tidak. Mengerti. Orang di Raja, oke. Jalan ular di atas cadar, dia juga mengerti. Jalan kapal di tengah laut, pasti dia mengerti. Nah, yang terakhir. Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Itu masih misteri. Nah, kira-kira gitu. Jadi, kok yang kelihatan secara literal itu, ya kapal ada, ya ular ada, Raja Wali ada, kita tahu, oh itu. Tapi ketika kita melihat sepasang laki-laki perempuan, bisa jadi kita tidak mengerti. Ini suami istri, misalnya, ini lahiriah saja. Gitu? Ini apa? Kakak adik atau apa? Tapi maksudnya yang ingin dikatakan ada kesulitan ketika kita memahami kehidupan, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Yang tidak dimengerti karena saudara perhatikan ada 3 hal yang mengherankan aku, ya. Ada 4 hal yang tidak ku mengerti, ya. Jadi itu yang dimaksud. Jadi X yang pertama ini dibandingkan, jadi ini perbandingan ya. Itulah yang 3 tadi. Kemudian ini 3 plus 1 pasti. Ya, itu hanya mempermudah pemakaian bahasa. Nah, coba kita lihat ayat 15 ya. Ayat 15 bagian B, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Coba lihat ya. Oke, maaf saya lihat dari kalimat sebelumnya. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Oke. Berarti itu 3-nya ya, X yang pertama. Dibandingkan dengan 3 plus 1, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Oke. Apa itu? Nah, yang dimaksudkan yang di bawah, perhatikan. Dunia orang mati dan rahim yang mandul. Dan bumi yang tidak pernah puas dengan air. Oke, saudara perhatikan. Oke, dunia orang mati. 1, rahim yang mandul. Bumi yang tidak pernah puas. Nah, yang keempatnya, api yang tidak pernah berkata cukup. Ya, ini memang satu kalimat-kalimat, tapi yang menjadi fokus kita, oh ini kalimat-kalimat perbandingan. Gitu ya. Nah, gimana kita nanti harus memahami ini? Kemudian, ya itu. Maka agak jarang juga ya. Tapi kalau waktunya singkat-singkat, kadang-kadang kita mengambil
khotbah-khotbah kita dari kitab Amsal ya. Tapi kalau misalnya kita mengkhotbahkan hal-hal seperti ini, bagaimana kita mau katakan? Ya. Jadi ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Saudara perhatikan, ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Yang pertama itu kematian. Dunia orang mati itu ya nggak pernah bilang cukup. Karena dia menganga terus. Jadi dia menanti siapa saja. Dunia orang mati itu memanggil. Dia nggak pernah berkata cukup, saudara perhatikan. Ya, rahim yang mandul. Oke. Ya, harusnya dia memiliki anak kan gitu. Bumi yang tidak pernah puas dengan air. Ya, jadi tidak pernah kok kayaknya daya tampung bumi itu, wah nggak ada habisnya gitu ya kira-kira. Dan api yang tidak pernah berkata cukup. Jadi 4 hal itu. Nah, kira-kira gitu. Oke, silakan saudara nanti bisa mengamati itu ya. Itu juga bisa lihat di ayat 21 dan 23, 29 sampai 31 saudara bisa baca lagi. Kita menjelaskan oh ini bentuk-bentuknya kira-kira itu. Ya. Nah, sekarang oke. Ke toilet. Ya. Ini kita lihat ya. 1 dibanding 2. Oke. Kita bisa perhatikan itu. Kemudian 6 dibanding 7. Ini kalimat. Tetapi oke, ada contohnya. Oke, saudara bisa perhatikan itu ya. Jadi perbandingan seperti tadi. Ya. Kemudian kita lanjutkan saja. Jadi itu kalimat-kalimat Nah, ada antitesis. Ya. Ada tesis, sintesis, maka antitesis itu adalah sebagai apa ya? Sebagai satu perlawanan, satu kontras ya, satu kontras pada perilaku-perilaku digambarkan seperti itu. Nah, kalau saudara memperhatikan pasal 10, kita lihat pasal 10 ya. Ciri-ciri dari jadi caranya ini kan ada pengelompokan ya. Kalau saudara perhatikan pasal 10 sampai 15. Itu disebut dengan Amsal antitesis. Di mana ciri yang nampak? Ada kata tetapi. Saudara perhatikan. Semua kata itu pasti ada kata tetapinya. Anak yang bijak, lihat ya pasal 10, mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi. Jadi anak yang bijak versus anak yang bandel, gitu ya. Bukan bandel sih, bebal ya, sorry. Kalau bandel masih mendingan ya. Tapi ini bebal. Oke. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Ya. Tetapi, oke, perhatikan itu. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi nah itu. Jadi ada kontras-kontras. Ini yang disebut dengan antitesis. Jadi satu pernyataan dengan pernyataan lain itu kontradiksi. Nah, coba lihat itu ada 6 pasal dari pasal 10 sampai pasal yang ke-15. Ya. Nah, tapi juga ada yang disebut dengan pengajaran. Ya. Pengajaran singkat, jangan ya, saudara perhatikan. Coba sekarang pasal 8 ayat 33. Silakan. Pasal 8 ayat 33. Dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Oke. Yang agak lebih luas kalau saudara memperhatikan dari pasal 22, kita tidak perlu baca ya. Kalau saudara perhatikan itu ya. Mulai dari ayat yang ke-17 dari pasal 22 itu ya. Itu juga bicara tentang pengajaran. 22 mulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan pasal 24 ayat yang ke-22. Ya. Itu yang bisa kita lihat. Jadi yang berikutnya itu pengajaran, ada perbandingan, ada petunjuk, ada deskriptif. Ya, perbandingan itu ada perbandingan angka ya. Ya, 3+1, 1/2, ada 6/7 dan seterusnya. Saudara bisa lihat contoh-contoh tadi. Nah,
Ini pengajaran panjang. Tadi pengajaran singkat. Ini inti dari pasal 1 sampai dengan pasal 9. Jadi inilah yang bisa kita pakai sebagai pengelompokan dari Amsal. Meskipun kalau kita lihat pasal-pasal itu, ya itu bisa semacam dipreteli gitu ya. Karena dia tidak memiliki konteks yang khusus. Oke. Nah, kalau saudara perhatikan pasal 1 sampai pasal 9, cirinya ya, ada kata anak. Nah, tentu kalau istilah anak dalam konteks ini, tapi juga dalam konteks PL pada umumnya, tidak harus dipahami sebagai anak biologis saja, meskipun itu ada. Ya, tetapi sebenarnya ini lebih kepada hubungan-hubungan selain anak biologis. Tapi itu bisa hubungan orang yang lebih tua dengan yang muda, hubungan imam dengan umat, ya, dan sebagainya. Jadi itu tidak harus diartikan sebagai anak secara biologis. Ya, pasal 1 ayat 8, salah satu contoh. Kita lihat. Silakan. Ayah, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Ya, saudara perhatikan ya. Jadi didikan ayah. Nah, kalau saudara memperhatikan di sini, memiliki prinsip gaya bahasa yang sama, yang kita sebut dengan paralelisme. Ya, jadi ini bukan dua hal yang berbeda. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu. Ya, itu paralel. Didikan ayah itu paralel dengan, ya, saudara perhatikan, dengarlah itu paralel dengan jangan menyanyiakan. Didikan ayahmu itu paralel dengan ajaran ibumu. Jadi ini bisa kita lihat sebenarnya didikan ayah, ajaran ibu itu tidak memiliki kualitas yang berbeda. Ya, dengan sederhana kita bisa pahami begitu kan? Jadi kalau ayahnya mendidik, ibunya mengajari, itu sebenarnya satu paket yang memiliki otoritas yang sama. Kira-kira begitu ya. Nah, ada lagi cerita contoh. Nah, ini yang menarik, ya. Ini yang menarik. Jadi dia menjelaskan sesuatu itu dengan contoh konkret. Coba sekarang kita lihat pasal 24. Ini juga menjadi kata sindiran menurut saya ya. Coba kita lihat, aku melihat, memperhatikan, aku melalui, dan kemudian kita lihat ceritanya. Pasal 24 ayat 30 ya. Coba semua membuka Alkitabnya ya. Silakan salah seorang bisa membaca dengan jelas pasal 24 ayat 30 sampai 34. Pasal 24 ayat 30 sampai ayat 34. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Iya, kita harus banyak baca ayat ini loh. Ini menarik loh, teman-teman. Saya nggak tahu, saudara melihatnya menarik apa enggak? Buat saya ini menarik sekali ya, saudara perhatikan. Ya, itu jelas sekali. Jadi, ya. Satu kali, ya, tapi saya pikir di iklan-iklan juga ada ya. Atau saudara perhatikan. Kalau mau melihat siapa pemilik mobil itu, lihatlah mobilnya kan gitu ya. Yang saya maksudkan bukan siapa identitasnya, atau Pak Tobing, atau Pak Soyung, atau apa. Tapi yang saya maksudkan, lihatlah mobilnya kan gitu. Atau kalau mau tahu pemilik rumah itu siapa, lihatlah rumahnya kan gitu kan. Apa yang saudara punya yang bisa dipertontonkan misalnya? Ya, atau saudara punya motor. Kalau saudara mau tahu siapa pemilik motor itu, ya lihatlah motornya kan gitu. Jadi apa?
sebenarnya kan ini mau mempelajari, ini loh orang malas. Ya. Kesimpulannya kan itu singkat banget. Tapi dari mana dia tahu itu orang malas? Waktu dia lewat depan rumahnya, dilihatnya nggak karuan, ya berantakan, tembok rumahnya sudah begini, ya kotor dan seterusnya. Ya kan? Nah, satu kali saya pergi ke kampung gitu ya. Kampung ini kampung di mana kampung penghasil kopi, saudara. Saya kan ngerti kopi, gitu. Kopi sekarang itu kan kopi yang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan itu kan kopi yang bisa diproduksi cepat itu pasti pendek-pendek kan gitu ya. Tapi itu kan kopi sekarang. Nah, tetapi saya tahu kalau lihat kopi, pohon kopi gitu ya. Kopi itu sudah sampai rimbun tinggi. Saya bisa pastikan siapa pemilik kopi itu. Yang saya mau katakan bukan siapa dia identitasnya, tapi saya bisa tahu kalau pemilik kopi itu orang yang rajin atau orang malas. Ya. Karena kopi itu kan sebenarnya nggak boleh terlalu tinggi. Pasti hasilnya akan jelek. Itu contoh. Mengapa? Karena semakin banyak rantingnya, biji kopi itu semakin berbagi, buahnya itu akan tidak baik. Itu salah satu contoh. Tapi yang ingin saya katakan, kita bisa menentukan identitas, kualitas seseorang dari pengamatan kita terhadap apa yang dimiliki oleh orang itu. Ya. Jadi ini bisa hal-hal kecil bisa kita lihat. Ya. Kita bisa lihat seseorang dari ya, siapa sih? Bukan saya nggak kenal misalnya ya, Roy atau Josh atau siapa, Brian atau bukan saya. Tapi kan orang mengenal kita dari apa yang kita pakai, dari apa yang kita gunakan. Nah, gitu ya. Jadi dari apa? Dari stylenya itu, dari gaya hidup kita. Nah, itu. Jadi diamati. Lihat ya, aku melalui ladang seorang pemalas. Memang sudah dimulai dengan pemalas. Tapi ini kesimpulannya ada buktinya gitu loh. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya. Ya, saudara perhatikan. Aku memandangnya, memperhatikannya, aku melihatnya. Wah, ini semakin tajam. Jadi ini apa ya? Ini penelitian. Akhirnya dia bisa menyimpulkan. Ya. Nah, kesimpulannya itu oke sudah ada di atas. Tapi kemudian dijelaskan kemalasan itu seperti ini loh. Lihat ayat 33. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Iya kan? Saudara, perhatikan. Ya, mahasiswa atau saya juga bisa jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kita seringkali terjebak bukan tidak ada waktu. Tapi kita tidak tahu mau buat apa kan gitu ya. Tugasnya itu sudah ada di depan mata, laptop sudah ada, buku sudah ada. Nah, ya saya teman-teman saya mahasiswa yang seringkali menulis skripsi, saya bilang, yang paling sulit itu apa? Saudara tahu nggak? Yang paling sulit apa? Memanage, mengatur kebingungan. Kalau sudah kita bingung, gimana ngaturnya? Jadi akhirnya, sudahlah, nanti ajalah. Terjadi penundaan. Saudara perhatikan. Ini kalimat. Ini salah satu bentuk Amsal yang luar biasa. Jadi dia mengajar melalui tulisan-tulisan ini dengan contoh-contoh konkret. Ya. Ada kata melalui, melihat, memperhatikan, kemudian dia menyimpulkan. Wow, ini siapa dia? Nah, makanya itu jadi pelajaran penting. Nah, coba sih kita lihat pasal 4, mungkin kita harus lebih banyak contoh lagi. Coba kita lihat pasal 4, apa dikatakan di sana? Oke, ayat 3 sampai 9. Silakan. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian,
Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Oke, saudara perhatikan, itu juga termasuk satu cerita contoh. Kata kuncinya ada pada ayat 4 itu. 3. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak. Ya kan? Berarti ini apa? Dia sedang menjelaskan siapa dia. Ya. Nah, sekarang pasti waktu dia cerita seperti ini kan seseorang yang sudah mandiri. Tapi coba saudara perhatikan cerita contoh yang dimasukkan. Ini satu konteks keluarga di mana orang tua berfungsi sebagai imam. Ya, jadi menurut saya ini salah satu bentuk dan isi Amsal yang luar biasa. Cerita contoh ini menarik. Ya. Dan ini lebih mudah diaplikasikan karena real. Ya, ketika aku melihat, ya, kemudian mengamati, loh kok begini? Nah, ini kan nanti bisa kita paralelkan dengan kondisi kita hari ini. Ya. Nah, ada juga yang disebut dengan refleksi. Ya. Penulis melaporkan renungan pribadi, oke, dan kesimpulannya tentang sebuah kebenaran. Ada permula, aku melihat, memperhatikan, hampir sama dengan tadi ya. Kemudian ada pertanyaan retorik, kemudian ada kesimpulan sebuah moral. Nah, kita bisa melihat bagian-bagian ini ya. Ya, bisa misalnya ini ya, memang ini tidak kita lihat secara fakta di sini ya, tapi ini satu bagian yang bisa kita perhatikan. Oke. Sebentar. Misalnya oke. Ayat 16 pasal 3 ayat 16. Silakan pasal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan Tuhan, tangan kanannya dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Oke, pasal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Oke, nah saudara perhatikan ya. Jadi ini sesuatu yang unik bagi kita. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena ternyata bentuk-bentuknya itu ya bermacam-macam. Yang setiap bentuk itu memiliki makna, dan menurut saya ketika kita belajar Mazmur ya, salah satu cara untuk menafsirkan Mazmur itu kita mengenal genrenya, kan gitu ya. Apakah ini Mazmur pujian, Mazmur ratapan, Mazmur ucapan syukur, Mazmur iman, ya, Mazmur hikmat. Nah, memang agak lebih sedikit informasi yang kita terima untuk menafsirkan Amsal ini. Berarti kita juga bisa mulai melihat dari bentuk dan isinya. Oke, itu beberapa pendahuluan yang kita bisa lihat. Oke. Nah, sekarang kita lihat tema dan tujuan kitab Amsal. Jadi ini memang hanya sebagai pengantar karena waktu kita terbatas dan materinya dalam semester ini digabung menjadi 2 materi, digabung menjadi 1, sehingga ada bagian-bagian yang kita hanya bagian mungkin introduksi atau pengertian-pengertian singkat saja. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Coba kita buka Mazmur pasal 1 ayat 7. Mazmur Amsal pasal 1 ayat 7, sorry. Silakan baca. Amsal pasal 1 ayat 7. Ya, silakan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan,
tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, kita mau melihat dulu ini. Ini kan sangat familiar dan dihafal oleh semua orang. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Coba saudara pikirkan, ya. Saudara bisa memahami ini dalam pengertian yang bagaimana? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Oke? Coba lihat kalimat itu. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tema tersebut? Nah, makanya kita bisa preteli, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maka yang pertama yang saudara harus tahu, apa itu takut akan Tuhan? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa itu pengetahuan? Ya kan? Kemudian, apa sih hubungan takut akan Tuhan dengan pengetahuan? Ya. Kita masih ingat satu kosakata dalam bahasa Ibrani, ya. Pengetahuan yada, atau belajar itu lamat, ya. Kata takut akan Tuhan itu yare, ya. Jadi coba saudara perhatikan, apa hubungannya? Kan harusnya, ya, kalau saudara memperhatikan ini kan satu tema, satu kesimpulan dari keseluruhan kitab Amsal yang kelihatannya agak sedikit berbeda dengan pemahaman kita. Takut akan Tuhan menjadi permulaan pengetahuan. Ya kan? Jadi yang pertama yang harus saudara mengerti, apa itu takut akan Tuhan? Ya. Kemudian apa pengetahuan? Itu yang kedua. Yang ketiga, apa hubungan takut akan Tuhan dan pengetahuan? Ya toh? Kelihatannya apa ada hubungan takut akan Tuhan dengan pengetahuan? Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan itu. Oh, sorry. Ya. Nah, ini dia. Ya, takut akan Tuhan memiliki dua pengertian baik secara negatif dan positif. Pengetahuan negatif, pengertian negatif, jika seorang berdosa maka ia harus takut akan Tuhan karena penghukumannya. Itu ya. Sebaliknya dalam pengertian positif, seorang yang sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kata ini dapat berarti hormat dan tunduk kepada Tuhan. Ya. Nah, tentu pengertian yang positif ini yang bisa kita lihat. Ya, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi sikap hormat. Oke. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, nah, sekarang apa yang dimaksud dengan hikmat atau pengetahuan? Jadi dalam bahasa aslinya memang da'at hokma gitu ya, pengetahuan hikmat. Jadi bukan hanya, kalau hanya da'at pengetahuan ya itu bisa bersifat kognitif gitu ya. Ya. Tapi ini hikmat ini lebih kepada aspek-aspek yang lebih luas. Nah, secara singkat, hikmat atau pengetahuan dapat dipahami sebagai keterampilan, perhatikan itu, atau skill atau kemampuan yang dibutuhkan untuk hidup. Jadi bukan hanya sekedar saya tahu teologi, tapi bagaimana teologi itu mempengaruhi dan saya punya kemampuan untuk menerapkan teologi itu dalam hidup. Ya. Nah itu, jadi banyak orang memiliki pengetahuan, tapi tidak memiliki hikmat. Jadi hikmat itu membuat, ya kalau kita memperhatikan kebenaran Alkitab, hikmat itu membuat kita bisa memilah. Hikmat itu kan kata lainnya kan bijak ya. Kita bisa memilah mana kebenaran, ya mana dosa. Ya, kita bisa memilah. Tidak bisa mengambil satu keputusan, bisa memilih. Itu yang dimaksud dengan hikmat. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan, hikmat pertama-tama, lihat ya. Jadi ini yang seringkali kita bisa salah mengerti. Bukan kemampuan intelektual atau kognitif, tetapi kemampuan atau keterampilan untuk menjalani hidup. Jadi, apa ya?
Ini betul-betul satu kemampuan yang tidak sempit. Tapi bagaimana saudara bisa menjalani hidup itu? Itulah sebenarnya hikmat. Bukan hanya sekedar saudara pintar sesuatu. Ya, karena apa gunanya kan kita memiliki pengetahuan, tapi ketika kita punya masalah, itu coba saudara perhatikan, kita punya gelar doktor, profesor, ya. Tapi gelar itu tidak bisa dipakai untuk apa? Untuk mengatasi problem hidup. Nah, itu namanya bukan orang berhikmat. Itu hanya orang yang tahu saja. Nah, sekali lagi, coba ini. Dan di dalam Amsal ada contoh-contoh yang diberikan bahwa itu bukan bicara tentang kognitif. Nah, sekarang kita lihat. Ya, coba kita buka contoh itu. Ini bukan binatang-binatang yang memiliki kognitif seperti saudara dan saya, tapi ini menjadi contoh. Coba Amsal kita perhatikan. Ya, ini menarik ya. Satu orang satu ayat 24 ayat 24 sampai 26. Silakan. Satu orang satu ayat, silakan baca. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Melanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat tertangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ya, perhatikan ya. Ini kan sekali lagi ini kalimat sindiran. Saudara perhatikan. Jadi hikmat itu tidak pertama-tama bukan bicara kognitif, tapi skill untuk menjalani hidup. Saudara lihat contoh-contoh ini, 4 binatang yang terkecil ini. Terkecil, ya. Tapi ada kalimat selanjutnya, sangat cekatan. Kalau saudara lihat semut yang tidak kuat, jelas lemah ya. Tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Apa yang saudara bisa pelajari dari semut? Ya. Dia menyadari kelemahannya, karena itu dia menutupi kelemahannya secara fisik maksud saya, tapi dia menutupi kelemahannya dengan kerajinan. Satu. Ya. Jadi ya kalau saya ini nggak kuat, ya, maka saya harus bekerja 2-3 kali lipat seperti orang yang kuat. Kira-kira begitu. Teman-teman, mari kita belajar bersama dari semut ini. Ya. Yang paling jelas di sini, ya, orang yang kuat itu, orang yang dikasih contoh ini adalah orang yang pertama-tama atau makhluk yang pertama-tama, bukan orangnya, makhluk yang pertama-tama menyadari keterbatasan. Ini kunci. Kalau saudara tidak menyadari keterbatasan, saudara nggak bisa maju. Ya, tapi begitu dia berhitung keterbatasanku seperti ini. Kalau aku bekerja sama dengan dia bekerja, maka aku kan kalah. Ya, aku kan tidak kuat. Kira-kira kalau bahasa semut kan gitu. Kalau dia bekerja 3 jam satu hari, maka aku akan bekerja 6 sampai 9 jam satu hari. Itu baru nutut. Oke, itu pertama. Dia tekun. Ya, yang kedua, dia memiliki prioritas. Jadi saudara, ya, banyak kita yang gagal karena kita tidak punya prioritas. Hari ini saudara mau mengerjakan apa? Ada 7 PR. Saudara mau kerjakan 7-7-nya, saudara nggak akan dapat apa-apa. Jos, kamu punya makalah berapa? 4, Pak. Oke, hari ini punya target mau menyelesaikan berapa? Nggak usah 2, nggak usah 3. Selesaikan 1, bahkan dari 1 itu selesaikan 1 bab dari makalah itu. Lihat prioritas. Saudara mau tahu kuncinya? Kenapa kita seringkali akhirnya pakai ya sistem SKS kan? Karena kita tidak tahu prioritas. Ya. Dan 1 tadi tekun.
menyadari kelemahan. Saudara perhatikan, ini luar biasa loh pengajaran dari ini semut. Jadi dia tahu prioritas. Teman-teman yang punya 3 makalah, jangan coba mengerjakan hari ini 3 makalah. Ya, saudara kerjakan 1, dari 1 itu pun saudara fokus di mana? Mengapa saya ngomong begini? Ya, saya juga seringkali diperhadapkan dengan konteks itu. Wah, ya saya ini ada tugas Ibrani seperti ini, ada tugas jurnal seperti ini, ada tugas loh. Ya, kadang-kadang kita harus diam. Waduh, yang mana ya? Ya kan? Enggak, kalau saya katakan seperti ini bukan berarti saya enggak mengalami. Dan saya yakin teman-teman juga sedang dalam persimpangan jalan kan gitu. Maka kita belajar sekarang, jangan pernah mencoba ya membuat pekerjaan itu tidak menghasilkan apa-apa karena saudara mencoba menggarap banyak hal, saudara enggak melihat prioritas. Oke, itu yang pertama ya. Lihat yang kedua, pelanduk bangsa yang lemah. Tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Lagi-lagi saudara perhatikan itu. Ya. Dia lemah, sehingga kalau dia tinggal di pasir, kalau dia tinggal di tempat yang lemah, apa yang bisa melindunginya? Ya, saudara lihat, ya lompatan itu, ya lompatan kecerdasan hikmat, bukan hanya akal di situ ya. Ya, saudara perhatikan. Membuat rumah di bukit batu. Ya. Seorang yang memiliki visi, seorang yang memiliki seorang yang memiliki pekerjaan yang terbaik. Dia lihat kalau aku buat sesuatu, ya, maka sesuatu itu ya tidak boleh seperti kondisi yang ada sama saya sekarang. Sesuatu itu harus yang terbaik. Itu saudara perhatikan ya. Belalang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Ini kan sangat kontras. Ya. Disiplin itu tidak ditentukan oleh tempat dan waktu. Kelemahan kita di situ. Ya kan? Kita bisa jadi disiplin di tempat-tempat tertentu, di waktu-waktu tertentu. Ya, kita akan terus disiplin. Wah, oke, sorry bro, saya nggak bisa dulu ya, chat-chatan, saya nggak bisa buka Facebook, saya mau mengerjakan tugas ini. Ya toh? Itu namanya kepepet ya. Tapi ketika kita mencoba, ya tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tapi setiap orang ya berbaris dengan teratur. Artinya ini bicara tentang disiplin. Ya, jadi saudara perhatikan, ini pengajaran Amsal yang luar biasa. Berarti hikmat itu bukan hanya bicara kognitif, tapi itu bicara tentang apa? Kemampuan yang menyeluruh. Ya. Saudara perhatikan, orang-orang yang punya kognitif yang tinggi, tapi akhirnya pengangguran. Betul ya? Ya, saudara perhatikan. Tapi yang dulu di kelasnya noe-noe, kayak apa gitu ya. Tapi dia tekun, dia berjuang, dia gagal tapi dia bangkit. Ya, saudara perhatikan hasilnya kayak apa. Ya, ada kesaksian dari alumni setia yang dulu ya itu dipakai sih beberapa kali. Tapi oke, kita juga harus objektif lah. Tapi maksud saya itu sebagai contoh. Ya, ada dosen-dosen dulu kan. Wah, anak itu saya kenal. Aduh, seperti tidak punya pengharapan begini. Tapi buktinya sekarang dia menjadi kepala sekolah, menjadi ini dan oke. Ya, tapi kan kita harus lihat bagaimana perjuangannya. Gitu ya. Jadi maksud saya bukan berarti kita mengaminkan, oke, kamu harus, bukan itu. Iya toh? Karena toh akhirnya banyak orang berhasil juga kok, kan gitu. Itu kalimat-kalimat penghiburan sialan itu. Ya, itu sesuatu yang nggak boleh dipakai. Ya, kata Ayub kan gitu ya. Nah, yang terakhir itu ayat 28. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, ya di mana saja kan? Ya, ini saya lagi ngajar ini. Di rumah saya juga paling banyak cicak ini. Ya. Tapi waktu saudara pergi ke istana presiden, di sana juga ternyata ada cicak.
Wah, berarti orang yang dapat bertahan di mana saja. Orang yang kuat ya. Jadi bisa beradaptasi. Ini bukan kompromi, teman-teman. Tapi dia bisa ya di tempat terhormat. Ya, itu kan cirinya hamba Tuhan. Mau saudara di hotel yang tidak ada bintangnya dan tidak ada gedungnya, itu bukan hotel ya. Atau di hotel bintang 5. Saya punya pengalaman, teman-teman. Saya stop share dulu. Satu kali saya bawa tim. Waktu saya masih di I3 ya. Tiap semester kita itu kan pergi dengan tim ya. Hanya di Setia itu waktu lalu saya sudah sempat juga pergi dengan tim. Jadi saya cetuskan. Jadi dosen itu juga harus pelayanan gitu ya. Dosen kalau hanya di rumah saja nggak ngerti, nggak melayani kan nggak bagus juga. Dan saya nggak bisa diem. Jadi waktu di I3 kami pergi ke Medan. Ya, dari mana ongkosnya ya? Dari Tuhan kan gitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena rombongannya saya dengan 2 dosen, dengan 1 dosen, jadi 2. Dengan 5 mahasiswa. Oke. Ini ceritanya lucu ini. Saya sudah naik pesawat. Oke. Tiba-tiba saya mengalami musibah. Saudara tahu musibahnya apa? Koper saya hilang. Koper saya hilang, tertinggal di mana? Itu pesawat. Oke. Nah, tapi yang ingin saya ceritakan nanti itu di akhir koper itu berjalan, ya. Yang ingin saya ceritakan, ketika kami dengan sesudah turun dari bandara kan harus naik bus. Ya, ini Bapak Gembala ini telepon ke mahasiswa. Dia bilang begini, bapak-bapak dan teman-teman mahasiswa nanti mau tidur di hotel yang mau hotel apa? Mahasiswa kan sudah mulai naik telinganya kan? Saya pikir, saya kan tahu lokasi itu kan, maksudnya ada gambaran, nggak tahu persis. Masa sih dia tanya hotel gitu ya? Terus tunggu, jangan jawab dulu. Off, nanti jawab. Jangan jawab dulu. Sekarang saya dengar kan di speaker. Saya pikir, masa kami mau nginap di hotel? Ya toh? Ongkos juga kan kami bayar sendiri kan gitu. Terus saya akhirnya bilang sama dia, tolong kamu jawab. Pak, di mana saja Bapak mau tempatkan kami siang? Jangan bilang hotel ini, ya. Oke, ditelepon lagi. Tahu saudara, kami pas nyampe di gereja itu nggak ada yang nyambut kami. Hanya ada RW, beberapa ekor RW berdatangan. Saya bilang, coba kamu pikir, saya bilang. Kira-kira betul nggak ada hotel di tempat ini? Saya bilang, sama mahasiswa. Iya, mereka terdiam. Jadi kalau saya nggak menjawab dengan hikmat, kita bisa kena jebak. Benar, saudara tahu. Teman-teman itu tidur di mana? Di gereja, hanya alas tikar. Saya tidur di rumah jemaat dengan tempat tidur kecil, papan, kemudian karton televisi itu kan, kardus televisi itu kan. Baru ya sudah. Jadi nggak boleh berentang begini, kalau berentang begini nggak cukup. Jadi hanya hadap begini. Ya terjadilah kita kor satu, kalau malam itu kor kiri kanan. Ya kiri kanan, kalau malam kan kor kan. Maksudnya ada yang bunyinya kok, ada yang bunyinya kek kan gitu. Saudara perhatikan. Bahkan kalau kita mandi pun, kita harus gantian, harus ada yang jaga pintu. Tapi saudara, itu kan berarti saya berada di hotel yang tidak berbintang. Saudara tahu, semua pakaian saya waktu saya kembali ke Medan, ini kan bukan di Medan. Itu kembali. Tapi bukan berarti tas saya kembali. Ya, saya beli 1-2 gitu ya. Itu ada jemaat yang kebetulan mahasiswa itu orang tuanya ada di kota itu. Dia tahu saya ada di situ. Saudara tahu, maaf, mulai dari CD, celana dalam, semua kaos dalam, semua dia beli. Karena dia tahu saya kehilangan koper. Sesudah dia beli, ya, dia cerita di persekutuan doa malam itu.
Saya minta maaf, saya mau saksi, saya belikan semua. Sampai dia tanya, Pak, mohon maaf, S, M, atau L? Saya kan bingung. Cuma tanya gitu. Begitu dia serahkan semua itu, besoknya saya ditelepon sama bandara. Pak, koper Bapak sudah. Jadi saya datang dengan 1 koper, pulang dengan 2 koper, saudara. Jadi makanya saya pikir-pikir apa ya? Ya. Jadi banyak. Jadi itu hotel tidak berbintang. Tapi kadang-kadang saya juga melayani di, ya katakanlah, ya sampai saya dengan teman makan di restoran. Di restoran itu karena kami melayani di perkebunan. Jadi kita makan di restoran perkebunan. Ya, itu pakai garpu sama sendok. Makanya di Setia dulu saya ngajarin teman-teman pakai garpu sama sendok. Ya. Pegang. Ini teman saya dari Kupang ini. Aduh, ini dia mulai lihat-lihat. Kenapa? Ayo, bro makan. Saya sudah potong pakai garpu. Dia bingung. Dia lihat-lihat. Dia udah mau ambil gitu. Jadi kita memang harus seperti cicak ya. Mau saudara di tempat yang tidak ada namanya, tempat ternama harus bisa. Ya, dan pengalaman-pengalaman seperti itu pengalaman yang sangat berharga. Itu kita lihat. Ya. Jadi saya dulu punya kebiasaan tiap akhir semester saya bawa mahasiswa. Dan terakhir itu ke Bali. Jadi teman-teman, dulu juga saya waktu saya di Setia saya cetuskan, saya bawa mahasiswa kok. Ada yang saya bawa ke Rote sama-sama. Dari mana uangnya? Sekali lagi dari Tuhan. Ya, jadi jangan minta-minta, jangan kirim proposal. Ya mahasiswa kumpul, ayo kumpul persembahan dulu. Kalau you punya uang, jangan minta dari orang lain dulu kan gitu. Ini kan mahasiswa kebanyakan rajin kirim proposal, tapi uangnya sendiri nggak mau keluar kan gitu. Maaf ya nggak nyindir. Kira-kira gitu. Jadi kita bisa punya pengalaman-pengalaman seperti itu ya. Nah itu yang saya ingin bagikan singkat aja. Nah kemudian kita lihat. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ya. Apa hubungan takut akan Tuhan dengan pengetahuan? Takut akan Tuhan dalam pengertian positif berarti hubungan yang akrab dengan Tuhan. Relasi yang akrab dengan Tuhan menjadi sumber pengetahuan. Ya. Ada satu presuposisi yang harus saudara pegang bahwa sumber segala pengetahuan itu adalah Tuhan. Oke, tapi presuposisi ini tidak berlaku bagi semua hal ya. Sehingga kita bisa menghalalkan cara tidak. Tapi jelas ya, takut akan Tuhan ya, pengetahuan, sumber pengetahuan. Mengapa? Karena sumber segala pengetahuan itu adalah Tuhan. Jadi saudara bisa bayangkan sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan pokok dan ranting, ya kan? Kenapa suaranya nggak masuk? Tadi tiba-tiba terbuka sesuatu, Pak. Oke, kalau saudara perhatikan pokok dan ranting, ya kalau ranting itu terus menempel, ini kan ajaran pokok anggur yang benar Yohanes 15. Itu kan apa? Sari-sari makanan yang diserap oleh akar ke pohon itu, ke pokok itu akan mengalir ke ranting. Saudara bisa bayangkan, ini analogi, ini pengajaran Tuhan Yesus ini luar biasa. Ini analogi sekaligus bisa kita lihat. Kalau ranting itu terputus, dia terletak di tanah, kira-kira dia akan hidup? Tidak. Sama. Jadi ini bukan mistik. Ya. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saya yakin kita akan memiliki pengetahuan. Kira-kira menurut saudara gimana? Betul apa salah? Ini bukan mau menghayal-hayal. Oh, aku bukan berarti saudara mengambil tindakan. Kalau begitu, aku harus mulai hari ini cukup berdoa, membaca firman, ya menyembah Tuhan, ya. Nanti PR-nya Pak Tobing pasti otomatis selesai. Bukan gitu. Karena apa? Karena dengan rasa takut akan Tuhan ini, maka kita memiliki hikmat, kita bisa memilah
perhatikan ya, kita bisa mengambil keputusan langkah-langkah apa yang harus kita buat untuk mengatasi problem-problem dalam studi kita. Tapi kalau saudara tidak punya hubungan itu, ya, saudara akan berkata, sudahlah, pasti juga lulus. Nah, gitu dia. Nah, saya sangat yakin itu. Ya. Jadi relasi. Jadi takut akan Tuhan atau pengetahuan menurut perjanjian lama, pertama relasi. Itu kita sudah pelajari ya. Oke. Ya, jadi sekali lagi kita mengerti, itu tidak terpisahkan. Jika seseorang memiliki hikmat, kemampuan untuk mencapai keberhasilan hidup, harus dimulai dari sikap takut akan Tuhan, relasi. Ya. Pengetahuan atau hikmat yang dimiliki oleh seseorang apapun bentuknya, jadi pengetahuan itu entah itu bersifat rohani atau sekuler, ya sebenarnya tidak ada pemisahan itu ya. Tidak dapat dipisahkan dari hubungan seorang itu dengan Tuhan, sumber pengetahuan. Ya kan? Karena pertanyaannya, adakah pengetahuan yang tidak bersumber dari Tuhan? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Iblis menawarkan pengetahuan. Tapi pengetahuan itu sebenarnya pengetahuan yang sudah diselewengkan yang berasal dari Tuhan. Perhatikan. Ya. Karena apa? Karena hubungan dia dulu dengan Tuhan kan sangat dekat. Tapi kemudian diselewengkan. Itulah yang dibagikan. Tidak pernah pengetahuan yang dari luar Tuhan itu membuat kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Nggak pernah. Ya. Nah, ini dia. Jadi itu begitu jelas untuk kita bisa melihat. Oke, saudara perhatikan. Hubungan dengan Tuhan menghasilkan pengetahuan moral. Ya, moral yang dimaksudkan itu saudara bisa menilai apa yang benar. Saudara bisa baca nanti pasal 2 ayat 6 sampai 22. Kalau saudara sudah bisa menilai apa yang benar, saudara akan menunjukkan sikap yang benar. Jadi persoalannya seringkali ada ketimpangan. Kita sudah tahu itu yang benar. Tapi kita diam atau malah menyimpang. Ya. Itu yang salah. Ya. Sebenarnya kegagalan-kegagalan yang terjadi akhir-akhir ini dalam konteks kita itu seharusnya tidak pernah terjadi. Karena apa? Karena kita tahu kebenaran. Tapi mengapa ada kegagalan seperti itu? Kegagalannya itu ada yang parah gitu ya. Karena ada orang yang akhirnya diem, bahkan menyimpang dari kebenaran yang dia sudah tahu. Ya. Sehingga dapat menunjukkan sikap yang benar. Ya, sikap yang benar itu terhadap siapa saja. Ya, apakah terhadap sesama, terhadap harta benda, terhadap pekerjaan. Ya, jadi itu jelas. Maka salah satu ukuran yang lain, kalau hubunganku dengan Tuhan dekat, hubunganku dengan sesama pasti dekat. Ya, saudara perhatikan, kalau ada gejala, ada fenomena, banyak orang-orang yang kelihatannya rohani, tetapi punya kelainan. Oh, dia sangat tekun berdoa. Ya, satu kali dulu kan saya kalau ibadah di Lemah Putra itu kan di atas ya. Jadi teman-teman ini masalah kesaksian dengan mahasiswa karena saya dulu hidup dengan mahasiswa. Saya suka mengamati mahasiswa. Ya, satu kali saya mengamati seorang dan memang benar orang itu akhirnya juga tidak berakhir di setia. Ya, kita tidak menghakimi. Ya, dia juga berakhir di tempat lain. Tapi yang ingin saya katakan, wah, saudara tahu kan, kita kan tiap ibadah kan itu ada perjamuan toh? Iya kan? Ya, teman-teman yang melakukan ini nanti silakan berhenti ya dari sikap itu. Ya kan? Jadi teman ini ya, begitu opa sudah ngomong di atas, dia minum. Dia minum, tapi dia nggak semua minum. Sisanya dia tuang sana, udah hapus semua. Ada yang gitu ya?
Iya, Pak. Saya pernah lihat. Benar ya. Sudah tahu kebenaran kok masih melakukan penyimpangan. Apa itu? Saudara melakukan mistik itu. Saudara melakukan penyembahan berhala itu. Apa itu? Sampai satu kali opa sendiri cerita. Ini opa cerita sama saya. Cerita di depan kita. Dia pernah mengajar kuliah kan di Setia. Ya, bukan kuliah panjang, tapi maksudnya entah apa. Sudah minum kan? Opa minum. Kan ada sisa kan? Ya taruh. Ternyata ada satu mahasiswa ini bukan mahasiswa Setia yang formal, bukan. Tapi apakah kelas khusus atau apa gitu ya? Saudara perhatikan. Jadi dia tunggu opa itu sampai keluar. Begitu dia keluar, itu sisa minum opa itu dia minum. Karena haus, bukan. Karena dia pikir sisa minum orang beriman ini pasti jadi berkat. Tapi itu kan mistik. Ya. Saya sudah perhatikan, orang-orang yang kelihatan rohani tapi ada keanehan pasti tidak lama. Dan beberapa mungkin 2 tahun lalu ya, atau mungkin 1 tahun lalu, saya juga punya perhatian kepada seorang. Dia kalau saya lihat di Loma Putro ya, wah, saya suka perhatikan. Bahkan saya tahu siapa yang tidak memberi persembahan itu, saya tahu. Kadang-kadang saya titip juga dengan seseorang. Tolong dong kasih. Atau kalau saya sempat dulu di Setia, saya masukkan di Alkitabnya gitu. Ya, kasihan persembahan tidak punya kan? Ya, memang Tuhan kan melihat hati ya. Oke, tapi jangan pakai alasan itu terus ya. Makan bakso puluhan ribu persembahan nggak ada gitu kan gitu. Nah, saya lihat dia, wah itu luar biasa. Tapi ada hal yang menggeliat saya kok. Apa ya? Dia seperti terisolir gitu ya. Dan di kelas waktu saya ngajar juga pertanyaannya agak aneh-aneh. Saudara perhatikan, banyak orang rohani yang memiliki kelainan. Bukan ini yang dimaksudkan Alkitab. Orang kalau rohani dia temannya akan semakin banyak, bukan jadi seperti petapa. Tahu saudara petapa? Sorry, jangan dekat-dekat saya. Kamu udah divaksin. Kalau sekarang ya nggak apa-apa ya. Memang nggak boleh dekat-dekat kan? Tapi bukan itu. Ya, kayaknya semua temannya itu duniawi, dia rohani gitu. Bukan gitu. Loh, kalau saudara teman-teman ini terjadi. Jadi orang yang memiliki pengetahuan itu hubungannya dengan Tuhan harus semakin baik, tapi jangan lupa, kapan hubunganmu dengan Tuhan baik adalah ketika hubunganmu dengan sesama baik, kan gitu. Bilang menyenangkan hati Tuhan, tapi menjengkelkan hati Brian, menjengkelkan hati Effendi, itu kan nggak pas. Itu contoh-contoh aja. Jadi saudara perhatikan pengajaran dari Amsal ini luar biasa. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, kalau orang semakin rohani, sosialisasinya juga sehat. Biasa saja, nggak usah. Saudara lihat saya kan, nggak usah jaim lah. Ya, jaim itu pada konteks tertentu. Ya, memang juga nggak boleh jadi sembarangan. Tapi kalau akhirnya kita gitu, jadi lucu ya. Tapi ketika kita hadir, orang senang, wah ini ada ini hadir dia, ini pasti lucu nih. Enggak apa-apa. Bukan berarti saudara berdosa juga, enggak. Jadi jadilah teman yang menyenangkan ya. Jangan juga diam-diam. Ya, Timo, jangan diam-diam ya. Jadi apa? Harus banyak. Karena apa? Karena itu tandanya kita orang yang sehat secara rohani dan hubungan kita dengan sesama juga. Ya. Jadi seperti itu. Maka dengan banyaknya teman kita, komunikasi, maka itu menguntungkan kita. Ya, ada PR yang kita nggak tahu, kerjasama kan nggak ada masalah, kan nggak dilarang. Tapi saling tolong menolong gitu, kira-kira. Oke, jadi banyak ya yang kita bisa pelajari dari bagian-bagian ini. Ya saya sudah kasih contoh-contoh tadi. Banyak sekali contoh yang bisa saya bagikan kepada saudara, tapi nanti kita lihat waktu-waktu lain. Ya, nah.
Dengan kemudian orang memiliki pengetahuan, relasi dengan Tuhan akan membawa kepada kehidupan. Tetapi orang bodoh akan membawa kepada kematian. Oke, itu sudah jelas bagi kita ya. Nah, dari tema ini maka tujuan kitab Amsal, oke, orang yang tidak berpengalaman. Jadi tujuannya itu kepada orang yang tidak berpengalaman. Oke. Juga orang yang tidak berhikmat atau orang fasik atau orang bebal. Tapi perhatikan. Tapi juga untuk orang berhikmat. Mengapa? Supaya orang yang berhikmat itu semakin tajam hikmatnya. Ya, ini kita lihat. Jadi kita bisa memperhatikan bagian-bagian itu. Nah, oke, saya pikir saya sampai di sini saja, kita akan lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan, saya stop share dulu. Oke, jadi dengan demikian saudara kita bisa memahami kalau kitab Amsal itu sama dari kitab puisi yang memiliki bentuk dan isi yang beragam. Ya. Dan kitab Amsal itu bisa kita khotbahkan ya. Bahkan kitab Amsal itu menurut saya lebih mudah dikhotbahkan karena dia terdiri dari ayat-ayat yang pendek dan kata-kata yang sifatnya itu aplikatif keseharian. Jadi lebih mudah merelevansikannya daripada kitab-kitab lain. Ya, ada kata-kata tentang ketekunan, kemalasan, tentang kefasikan, tentang perzinahan, tentang contoh-contoh yang baik, yang jahat, itu kita bisa. Nanti misalnya kalau kita memperhatikan wanita berhikmat di dalam pasal-pasal yang terakhir gitu ya, itu juga jadi pelajaran-pelajaran. Nah, jadi ada banyak contoh-contoh bukan hanya manusia, tapi seperti contoh yang kita sudah jelaskan tadi, ada makhluk-makhluk yang secara intelektual, secara fisik lemah, tetapi kita disuruh belajar dari sana. Karena ternyata mereka adalah makhluk-makhluk yang menjadi contoh dalam hikmat. Oke, saya pikir di sini